Wilayah Timur Tengah ini identik dengan kekayaan dari hasil minyaknya ya. Nah, saking tajir melintirnya, mereka bahkan gemar membeli klub sepak bola termasuk dari Inggris. Yang terbaru, salah satu orang terkaya di dunia, Raja Salman dari Kerajaan Saudi kini menjadi pemilik baru klub sepak bola di Liga Premier Inggris, Newcastle United ya. Dan sebelumnya ada juga ternyata beberapa klub bola lainnya yang sudah jatuh di tangan Raja Minyak. Berapa sih besar nilainya untuk membeli klub-klub bola ini dan apa motif di baliknya? Ini yang menarik ya untuk Anda para pecinta bola. Kita akan bahas bersama karena ternyata tuh sport tidak bisa dipisahkan juga dengan politik namanya. Tapi kita bahas dulu dari yang paling hangat ya. Di 7 Oktober lalu sebuah konsorsium yang didukung oleh dana investasi publik atau Public Investment Fund PIF ini diawasi langsung oleh putra mahkota kerajaan Saudi yaitu Muhammad bin Salman mengumumkan sudah membeli 100% ya atau mengakuisisi 100% klub Newcastle United Limited dan Newcastle United Football Club Limited nih dari Saint James Holdings Limited dan pembelian ini seharga 305 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan itu hampir 6 triliun lebih tepatnya 5,9 triliun rupiah ya. Dan dalam hal ini PIF itu bermitra dengan PCP Capital Partners dan RB Sports and Media. Nah, Gubernur PIF yaitu Yasir Al-Rumayyan disebut akan menjabat sebagai ketua non-eksekutif dari Newcastle United nantinya. Sementara kepala eksekutif dari PCP Capital Partners tadi yaitu Amanda Staveley akan memiliki 1 kursi di Dewan Direksi. Sedangkan perwakilan dari RB Sports and Media yaitu Jamie Rubin akan menjadi direktur klubnya. Nah, setelah di tangan Raja Salman nih, Newcastle bahkan berencana membidik dan memborong 4 pemain baru dari klub setan merah yaitu Manchester United ya. Seperti apa siapa saja belum diketahui tapi itu bocorannya kemungkinan ada 4 pemain baru yang akan diborong oleh Newcastle United dan merespon hal ini reaksi keras kemungkinan akan datang nih dari kelompok hak asasi manusia atau HAM terutama Amnesty International karena mereka sudah lama memperingatkan dunia bahwa rezim Arab Saudi ini sedang mencoba untuk mencuci citranya atau reputasinya ya terhadap berbagai tindakan atau kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terbaru setelah pembunuhan jurnalis The New York Times yaitu Jamal Khashoggi. Nah, selain Raja Salman, tim riset CNBC Indonesia sudah merangkum ada lagi beberapa raja minyak dalam tanda kutip yang juga membeli klub-klub bola lainnya. Siapa saja mereka? Selanjutnya ini ada Qatar melalui Qatar Sports Investment ya atau QSI yang membeli dan mengubah nasib klub Paris Saint-Germain ini secara dramatis pada tahun 2011 lalu. Jadi Nasser Al-Khelaifi yang ditunjuk sebagai presiden klub waktu itu memang berjanji untuk membentuk tim yang mampu memenangkan Liga Champions UCL dan menjadikan PSG ini sebagai klub terbesar di Prancis ya. Dan sejak saat itu memang PSG sudah menghabiskan banyak uang untuk bisa mendatangkan pemain kelas dunia seperti Zlatan Ibrahimovic, kemudian David Beckham, Neymar sampai Kylian Mbappe dan yang terbaru pada musim panas lalu ada Lionel Messi ya. Dan akibat dari suntikan uang Raja Minyak Qatar ini PSG akhirnya berhasil mendominasi sepak bola Prancis dan memenangkan totalnya ada 27 trofi ya. Dan bahkan menurut riset dari Deloitte sejak dibeli oleh Qatar ini PSG menjadi klub sepak bola dengan pendapatan tertinggi ke-7 di dunia yaitu sebesar 541 juta pound sterling per tahunnya atau ini setara dengan 8,89 triliun rupiah per tahun ya. Nah, ini dari Qatar. Berikutnya ada juga uang Abu Dhabi nih melalui Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan yang mengalir ke klub lainnya yaitu klub Liga Inggris lainnya yaitu Manchester City ya. Dan kesepakatan ini senilai 210 juta pound sterling atau ini setara dengan 4 triliun rupiah sudah terjadi waktu itu di tahun 2008 dan ini juga membuat City akhirnya menjadi salah satu klub terkaya di dunia. Jadi seperti PSG tadi dan menempatkan mereka di jalur dominasi dengan memenangkan gelar Liga Premier waktu itu tahun 2012, kemudian ada tahun 2014, 4 tahun berikutnya di 2018 sampai yang terbaru di 2019
dan 2021 ini ya. Belum lagi City Football Group kemudian juga mendirikan yang namanya New York City FC dan membeli saham di klub sepak bola yang ada di Australia, Jepang sampai Spanyol. Jadi akhirnya kecipratan juga. Dan investasi ini tentu bukan tanpa kontroversi ya. Ada tuduhan bahwa City sudah melanggar yang namanya aturan Financial Fair Play atau FFP dan ini menjadi isu musiman dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sekali lagi Amnesty International dari HAM itu ikut juga menambahkan tuduhan bahwa mitra bisnis klub ini telah mengeksploitasi hak asasi manusia ya. Selain itu ada juga ini Pangeran Abdullah bin Musa'ad bin Abdul Aziz Al Saud ya, pangeran kerajaan Saudi ini juga sekaligus pengusaha juga akhirnya membeli setengah kepemilikan dari klub Sheffield United di tahun 2013 lalu dan setelah diambil Saudi, klub ini berhasil naik kembali ke Championship pada tahun 2017 dan naik juga ke kasta tertinggi 2 tahun berikutnya dan klub yang pernah bermain dan memenangkan keempat kasta sepak bola Inggris ini akhirnya kembali terdegradasi setelah musim lalu mendekam di posisi terbawah kasta tertinggi sepak bola Inggris ya. Pertanyaannya yang paling penting nih dan yang menarik sebetulnya, mengapa sih rezim-rezim otoriter ya dalam tanda kutip tertarik pada klub sepak bola khususnya tadi sepak bola Inggris ya. Nah, salah satu alasannya adalah untuk menunjukkan soft powernya. Jadi ada sebuah buku menarik yaitu judulnya Putin's People yang ditulis oleh jurnalis Catherine Belton saat itu mengklaim di dalam bukunya bahwa Presiden Rusia itu mengarahkan Roman Abramovich, seorang oligarki yang menjadi kaya di bawah perlindungannya itu untuk membeli klub Chelsea. Tapi Abramovich memang menyangkal hal ini dan tapi menurut jurnalis tersebut ini seperti cara untuk mendapatkan penerimaan nih di masyarakat Inggris. Jadi sedikit demi sedikit membangun landasan bagi pengaruh Rusia di Inggris. Selain itu juga dengan memiliki klub Eropa yang terkenal pastinya akan memberi pemerintah atau rezim ini lebih banyak pengaruh ya di dalam lembaga FIFA misalnya yang kita tahu lembaga global. Nah, belum lagi ada peluang bisnis di sana. Balik lagi ada politik, ada bisnis pasti di sana. Ada sisi ekonominya ya karena Inggris adalah rumah bagi liga sepak bola domestik yang paling banyak atau paling terkaya juga di dunia karena ada kesepakatan yang terbaru dari Liga Premier dengan penyiaran itu bernilai sekitar 3,2 miliar pound sterling ya. Jadi ini sangat tinggi pastinya dan itu per musim. Namun pengaruh Raja Minyak ini sekarang sepertinya sedikit dibatasi nih oleh Liga Premier karena Liga Premier akhirnya juga melarang negara-negara bagian itu jangan terlalu ikut campur dalam klub sepak bolanya ya. Nah, kita nantikan seperti apa kelanjutannya klub-klub bola di tangan Raja Minyak ini. Apakah akan ada lagi klub bola yang lainnya yang akan jatuh ke tangan Raja Minyak? Kita nantikan bersama.